Puskesmas Socah terletak di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Dengan wilayah cakupan seluas 54 km persegi, Puskesmas Socah senantiasa hadir untuk memenuhi kebutuhan kesehatan warganya. Adapun beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Puskesmas Socah, yakni mesin antrian layanan yang digunakan untuk mempercepat dan membantu alur pendaftaran. Puskesmas Socah juga dilengkapi dengan ruang tunggu representatif yang ditandai dengan tanda jarak aman menunggu antrian. Puskesmas Socah juga memiliki ruang rekam medis sebagai pusat data pasien. Ruang layanan pemeriksaan umum sebagai layanan cek kesehatan umum masyarakat. Ruang layanan kesehatan ibu dan anak, juga keluarga berencana, sebagai layanan kebutuhan kesehatan khusus ibu dan anak, serta pelayanan program keluarga berencana. Ruang layanan gigi dan mulut. Laboratorium sebagai layanan cek kesehatan terpadu. Ruang gizi sebagai pusat layanan cek kesehatan gizi masyarakat. Halo, selamat siang. Dengan Puskesmas Socah ada yang bisa kami bantu? Puskesmas Socah juga memberikan layanan telemedicine sebagai praktik penggunaan teknologi untuk layanan kesehatan jarak jauh. Selamat siang pemirsa Bangkalan TV. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai fungsi puskesmas pada pelayanan kesehatan masyarakat. Kali ini kita kedatangan langsung pembicara yang mengetahui tentang apa itu fungsi puskesmas bagi kesehatan masyarakat. Monggo diperkenalkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Bangkalan TV. Terutama saya ucapkan terima kasih buat Ketua Asosiasi Pejalan, teman-teman pejalan, Mas Saiful Anam, atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit atau sekelumit tentang pusat kesehatan masyarakat. Baik, oh iya Pak, ini berbicara tentang puskesmas nih. Sebenarnya puskesmas itu apa sih dan apa saja sih fungsi dari puskesmas agar masyarakat ini paham tujuan adanya puskesmas, kemudian untuk apa itu puskesmas, bisalah disampaikan melalui Bangkalan TV Pak, buat pemirsa Bangkalan TV dan masyarakat umum khususnya di Kabupaten Bangkalan seperti itu. Terima kasih Mas Anam atas waktunya. Perlu diketahui bahwa fasilitas kesehatan itu adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat itu sendiri. Mengerucut lagi kepada pusat kesehatan masyarakat atau yang selanjutnya bisa disebut dengan puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat
dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. Dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Begitu. Mungkin Ini, itu sekelumit. iya. Ada promotif, preventif ini sepertinya istilah kesehatan ya, atau istilah yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Pak tuh, apa tuh sih promotif itu seperti apa dan bagaimana sih wujudnya ketika diselenggarakan di puskesmas pada masyarakat itu Pak? Mengacu pada Permenkes nomor 43 tahun 2019 ya, nomor 43 tahun 2019, bahwa puskesmas itu adalah pusat layanan kesehatan tingkat pertama yang seyogyanya hanya memberikan atau mengutamakan layanan preventif dan promotif, tapi tidak menutup kemungkinan tetap melakukan kuratif atau pengobatan ketika memang betul-betul masyarakat ini butuh, tapi hanya layanan awal. Ketika membutuhkan layanan lebih lanjut atau pengobatan lebih lanjut, kita rujuk ke rumah sakit. Begitu. Iya, tadi itu Pak Kapus Farid, promotif itu bagaimana sih pelaksanaannya pada masyarakat dari puskesmas itu untuk promotifnya? Pada promotif di sini puskesmas banyak program sebetulnya. Promotif ini adalah semacam sosialisasi yang saat ini mungkin salah satu contohnya ini Mas Anam, tentang pencegahan stunting. Lah, kita puskesmas sebagai layanan atau fasilitas kesehatan pertama yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, kita terus gencar memberikan promosi atau sosialisasi tentang pencegahan stunting yang dimulai dari usia pranikah atau usia sekolah sampai ke pas nikah, mau nikah, kita melalui suntik TT, bahkan kita sebetulnya program stunting ini sudah menjadi program lintas sektor. Banyak sektor yang ikut di ranah pencegahan stunting, begitu. Jadi selain stunting, berbicara konten ya Pak, berarti Bangkalan TV ini juga ikut mempromosikan begitu ya saat ini. Betul, misalnya. betul. Jadi ini salah satu promosi atau salah satu program yang sebagai pencegahan stunting buat masyarakat, biar lebih tahu apa itu stunting, pencegahannya bagaimana. Mungkin betul melalui Bangkalan TV. Luar biasa Bangkalan TV. Tadi ada promotif nih. Kalau yang preventif itu seperti apa Pak? Preventif ini adalah pencegahan. Yang mungkin pencegahan ini kita tetap diawali dengan promosi, sosialisasi. Contoh misalnya ini satu kasus dengan misalnya musim penghujan. Dengan musim penghujan ini pastinya banyak DBD atau demam berdarah. Lah, dengan promosi, dengan sosialisasi bahwa dengan perilaku hidup bersih dan sehat itu bisa mencegah terjadinya DBD. Contoh misalnya gantungan baju harus dibersihkan, genangan air harus dikuras, atau botol-botol yang tidak terpakai harus ditanam, mungkin seperti itu. Jadi sebelum musim penghujan ketika musim penghujan, sebelum terjadinya DBD, masyarakat diharapkan mencegah dirinya biar tidak terjangkit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Mungkin itu salah satu preventif, begitu. Terus ada lagi salah satu program, misalnya dengan adanya senam prolanis untuk masyarakat yang sudah berusia lanjut. Ini kebetulan Puskesmas Soca ini punya program prolanisnya itu tiap Jumat. Bahkan terkadang kita kerjasama dengan Laboratorium Fortuna untuk pemeriksaan gula darah dan
kompetensi begitu. Itu di pemeliharaannya ya. Pemeliharaannya. Yang dipelihara apa yang sudah sepuh saja atau yang usia-usia yang lain itu apa beda pemeliharaan atau sama? Pemeliharaan kesehatan kita lakukan sejak usia dini. Contoh semisal ini imunisasi pada bayi tetap kita layani. Bahkan ini sudah jadi program begitu. Oke, kalau bayi imunisasi, kemudian usia-usia selanjutnya sampai ke tadi usia lanjut ya, itu seperti apa, bisa disampaikan ke pemirsa Bangkalan TV? Kalau mungkin dari balita pemeliharaannya melalui imunisasi pencegahan ya, pencegahan itu melalui imunisasi. Terus untuk remaja misalnya kita melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang bahaya pernikahan dini, atau termasuk juga ini pencegahan stunting. Bahkan tidak jarang juga kita bekerja sama dengan KUA memberikan pembelajaran atau memberikan edukasi kepada calon-calon pengantin. Biasanya itu KUA mengumpulkan beberapa pasang calon pengantin yang mau nikah, misalnya kurang 1 bulan, dikumpulkan, kita datangkan teman-teman dari puskesmas untuk memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksinya, tentang cara merawat dirinya, mungkin itu. Itu yang pranikah. Pranikah. Nah, untuk yang setelah nikah kita ada program juga. Rumah tangga ini ya, masuk rumah tangga. Sudah masuk rumah tangga, bahkan dengan adanya program ANC terpadu. Itu gimana ANC terpadu itu? ANC terpadu itu sudah pernah dirilis oleh Mas Asis. Ya, ANC terpadu ini adalah untuk pemeriksaan kehamilan yang pertama kali, untuk menjaring namanya K1. K1 ini adalah orang yang pertama hamil. Jadi periksanya yang pertama gitu loh. ANC terpadu melalui program ANC terpadu. Jadi ANC terpadu dilakukan tiap bulan, 2 atau 3 atau 1 bulan itu. Kalau rumah tangganya banyak, rumah tangga baru nih ya. Okay. Itu seperti apa nih Pak Kapus untuk bisa mengcover itu, bisa terperiksa semua itu? Apa aja ada jadwal atau seperti apa teknisnya? Kita jadwal Pak, tiap desa kita jadwal. Kebetulan Puskesmas Soca ini ada 7 desa dan ke-7-7-nya ini kita jadwal sudah. Bahkan hari ini di Desa Puluh ANC terpadunya. Insya Allah tanggal 23 Sabtu ini di Desa Junganyar. Iya. Gitu. Itu tadi untuk yang baru nikah dan hamil pertama. Lah kalau yang selanjutnya ada program pemeliharaan atau pencegahan juga nggak pada masyarakat yang tidak yang kedua, hamil kedua atau yang ada Pak, gitu? Ada. Jadi ada kelas ibu hamil, ada kelas ibu menyusui, begitu. Ada. Karena ya. Apa sama juga setiap minggu atau bagaimana itu? Ada program, ada tiap bulan sepertinya ya. Dan itu dilakukan di bidan desa masing-masing. Dan kita mendatangkan tim dari puskesmas. Oh, jadi tim ini ada dokternya, ada petugas laboratoriumnya, ada petugas gizinya untuk memberikan edukasi tentang pemenuhan gizinya. Oke, itu tahapannya ya, tadi promotif, preventif. Ada nggak tahapan lain yang dilakukan puskesmas selain promotif, preventif itu Pak Kapus? Kebetulan puskesmas kami sebentar lagi akan men-launching yang namanya program konstan. Apa itu? Konstan konsultasi online. Ya, jadi ketika ada masyarakat yang mau konsultasi tentang kesehatan, bukan hanya tentang sakitnya saja, monggo melalui hotline service kami. Yang sebentar lagi insya Allah dalam minggu-minggu ini bisa launching. Gimana itu masyarakat biar bisa ngakses ya? Iya. Konstannya itu. Jadi kita ada hotline service-nya, ada nomor handphone WA. Jadi monggo kita buka 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Nah, seperti itu. Bisa dong sampaikan nomor hotline-nya sebelum di launching. Bisa belum. Jadi nanti kita akan launching melalui media
Instagram kami dan media Facebook kami mungkin. Ya bisa sebutkan juga lah Instagram sama Facebooknya biar Iya. banyak followernya Pak Kapus. Siap. Kita buka sebentar ya. Ya ini pemirsa di Puskesmas Socah punya apa istilah itu tadi? Konstan. Konstan lah. Konsultasi online. Konsultasi online. Konsultasi kesehatan online lah. Konsultasi kesehatan online. Jadi pemirsa Bangkalan TV khususnya yang ada di wilayah Socah bisa konsultasi secara online tanpa harus datang langsung ke puskesmas jika pemirsa Bangkalan TV masih punya kesibukan. Bisa ini akan disebutkan medsosnya ini kalau mau subscribe mungkin ya IG-nya follow dan follow oke. Puskesmas_Socah. Puskesmas_Socah. Ya. Itu. Kalau itu untuk yang IG yang untuk Facebook. Facebooknya ya tetap sama Puskesmas Socah. Puskesmas Socah tanpa spasi ya. Tanpa spasi. Tanpa spasi. Lah begitu pemirsa. Agar pemirsa Bangkalan TV ini banyak mendapatkan edukasi apa sih kegiatan Puskesmas Socah dan seterusnya, bisalah di follow Instagram maupun Facebooknya Puskesmas Socah seperti itu. Ya bisa di ini Pak Kapus, tadi ada preventif, promotif, kemudian pencegahan, pemeliharaan ya. Ada pemeliharaan nggak program-programnya ini selain tadi pemeliharaan kan yang kita bahas? Kalau pemeliharaan kesehatan monggo. Ketika begini, puskesmas ini tidak hanya melayani orang sakit, Pak. Jadi konsultasi tentang kesehatan, monggo silahkan. Kita buka akses selebar-lebarnya. Melalui yang online tadi. Melalui online bisa langsung offline hadir, iya. Offline juga, monggo. Offline juga bisa. Itu kalau offline langsung ke siapa Pak Kapus? Ada petugas khusus atau langsung ke Pak Kapus Farid atau gimana? Kalau ke saya jangan Pak. Oh jangan ya. Saya tidak tahu apa-apa. Jadi begini, kalau mau berkunjung ke puskesmas, kita banyak ada petugas gizi. Kalau misalnya mau konsultasi tentang gizi, monggo ada pemegang program gizinya, ada pemegang program tentang kesehatan ibu dan anak, program kesehatannya ada di Balai Pengobatan, istilahnya BP. BP ini juga ada di puskesmas ada, ya? Ada. Berarti kalau masyarakat ke sana, ke resepsionis, kemudian daftar. Nah, apa keperluannya dengan BP gitu atau gimana itu? Apa keperluannya? Keluhannya konsultasi kesehatan tentang gizi misalnya. Jadi langsung kita arahkan ke pemegang program gizi. Wah, ternyata di Puskesmas Socah ada program itu pemirsa. Jadi itu kan merupakan salah satu fasilitas ya. Fasilitas yang lain masih banyak, mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak. Mohon izin, Puskesmas Socah ini ada juga program unggulan. Apa itu? Tentang fisioterapi, akupuntur. Fisioterapi, akupuntur. Ya. Itu untuk penyakit apa dan bagaimana bisa di ini? Kalau akupuntur misalnya ada gejala stroke nih, bisa insya Allah bisa dikurangi lah. Penyakit stroke, kemudian misalnya pusing-pusing atau apa. Jadi istilahnya tusuk jarum, akupuntur. Ya. Ya ada tadi untuk stroke, pusing-pusing, apalagi ada lagi yang bisa diobati melalui akupuntur itu Pak Kapus. Yang jelas kalau dompet kosong nggak bisa. Dompet kosong nggak bisa ya. Dua yang bisa diobati. Monggo. Jadi ada keluhan misalnya linu-linu atau misalnya kaki lemes atau apa, monggo. Silakan. Itu masuk kategori pengobatan apa kategori pencegahan Pak Kapus? Akupuntur itu. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Jadi bisa mencegah juga ketika misalnya sudah stroke, juga bisa mengurangi dari gejalanya gitu. Wah, fasilitasnya ternyata di Puskesmas Socah banyak dan bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Selain memelihara juga mengobati ya, tapi ringan ya Pak Kapus ya. Ringan. Ya. Tapi ringan juga ada senam-senam, sosialisasi banyak sekali, makanya tidak rugi kalau mengikuti Instagram maupun Facebooknya Puskesmas Socah ya, seperti itu. Puskesmas Socah. Followernya udah berapa Pak Kapus Instagramnya? Baru staf puskesmas saja. Baru staf ya. Maka habis ini minimal lah pemirsa Bangkalan TV ikuti biar bisa mengambil manfaatnya. Jadi berbicara keberadaan puskesmas ya Pak Kapus dari tadi itu
selama ini kan masyarakat ini banyak tahunya puskesmas ini, oh kalau ada kecelakaan bawa ke puskesmas, kalau sakit bawa ke puskesmas. Tapi di luar itu ternyata bisa konsultasi begitu ya Pak Kapus? Bisa. Jadi kesehatan itu gak harus waktu sakit ke Gak puskesmas. harus waktu sakit, betul. Jadi harapan kami mengacu pada Permenkes yang 43 itu tahun 2019 itu, bahwa sekarang puskesmas ini lebih mengutamakan pada pelayanan promosi dan preventifnya tadi itu. Jadi tidak harus sakit datang ke puskesmas, sembuh pun monggo. Ya. Program-program yang puskesmas turun ke desa melalui kader. Ya, betul. Jadi puskesmas ini juga punya SMD dan MMD. Itu semua seluruh puskesmas se-Indonesia mungkin punya itu. Apa itu SMD? SMD ini adalah survei mandiri desa. Jadi survei ini dilakukan oleh kader, oleh perangkat desa. Apa yang terjadi di desa itu tentang masalah tentang kesehatan ya. Nah, ketika sudah dikumpulkan apa prioritasnya, misalnya prioritasnya tentang stunting atau tentang penyakit tidak menular seperti TB atau tuberkulosis, TBC, atau dengan adanya hipertensi, tekanan darah tinggi. Nah, itu kita kumpulkan, ternyata surveinya yang paling tinggi misalnya stunting, adanya stunting. Jadi stunting ini akan diangkat ke MMD, Musyawarah Masyarakat Desa, yang melibatkan semua lintas sektor ya. Jadi di situ ada Pak Camat sebagai pimpinan tertinggi di wilayah kecamatan, terus ada Pak Kapolsek, ada Pak Danramil, semua. Jadi KUA juga kita undang begitu. Jadi dibicarakan apa yang jadi prioritas masalah, pemecahannya bagaimana. Lah, itu ketika ada pemecahan masalah di situ kita laksanakan, aplikasikan di desa, begitu. Mungkin ini Pak Kapus ajakan pada masyarakat agar bisa menggunakan semua fungsi puskesmas itu, agar keberadaan puskesmas ini ya tidak cuman puskesmas, nggak hanya sekedar itu. Mungkin ajakannya kepada masyarakat Pak Kapus. Monggo kepada masyarakat Socah khususnya maupun masyarakat Bangkalan umumnya, monggo. Puskesmas adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama. Fasilitas di sini tidak hanya melayani orang sakit, tapi sembuh pun tetap kita layani. Bahkan dalam hal menjaga pun kita tetap layani. Begitu. Jadi monggo kepada masyarakat, jangan takut-takut datang ke puskesmas. Tidak perlu nunggu sakit. Tidak perlu menunggu sakit, karena puskesmas tetap memberikan pelayanan yang lebih utama kepada masyarakat. Biar masyarakat sehat, yang jelas Bangkalan sejahtera. Amin, amin. Wah, ini Pak Bupati nih. Pak Bupati ini memikirkan kesehatan masyarakat Bangkalan khususnya melalui Puskesmas Socah kan. Betul, begitu. siap. Berarti ini pemerintah hadir untuk kesehatan masyarakat melalui Puskesmas Socah, dan itu harus difungsikan. Eman loh, pemerintah sudah mengeluarkan anggaran program namun tidak difungsikan oleh masyarakat. Maka setelah ini pemirsa, khususnya pemirsa Bangkalan TV, silahkan gunakan fasilitas itu. Demikian ya yang bisa kami sampaikan untuk kali ini untuk pemirsa Bangkalan TV. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Puskesmas Socah mengenai puskesmas itu bisa diambil manfaatnya dan bisa ditindaklanjut, bisa digunakan, bisa difungsikan oleh masyarakat. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Kapus, mungkin penutup bagi masyarakat untuk manfaatkan puskesmas itu, atau apalah yang mau disampaikan pesannya. Jadi pesan saya, perilaku hidup bersih dan sehat itu adalah kunci. Karena ketika kita berperilaku hidup bersih dan sehat ini, insya Allah kita tetap sehat, tetap bugar, dan tetap bisa beraktivitas. Begitu. Amin, amin. Amin. Siap. Itu terakhir penyampaian dari Bapak Farid, Kepala Puskesmas Socah. Semoga banyak diambil manfaatnya oleh pemirsa. Demikian saya Saiful Anam, reporter Bangkalan TV. Mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.